Apa itu aplikasi Jago dan apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan dari penggunaan aplikasi Jago ini? Anda bisa simak selengkapnya di video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di kesempatan pada kali ini, di video ini saya ingin memberikan sebuah review untuk sebuah aplikasi bank digital bernama Bank Jago atau aplikasi Jago ya. Yang mungkin jika teman-teman belum familiar, teman-teman bisa simak terlebih dahulu video ini sampai habis agar mengerti apa sih aplikasi ini ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan penggunaan aplikasi sejenis ya, sebelumnya mungkin teman-teman kenal dengan aplikasi Genius dari Bank BTPN ya. Secara fungsi nantinya banyak sekali kesamaan meskipun ada beberapa pengembangan yang ada di aplikasi Jago ini. Nah, kita akan mulai saja ya. Jadi, untuk nanti teman-teman bisa mengikuti video saya yang lain tentang bagaimana cara mendaftar di aplikasi Jago ini. Nah, saya akan tunjukkan ya buat teman-teman di sini. Yang pertama adalah plan ahead ya. Plan ahead ini adalah rencana pembayaran. Jadi di sini disebutkan bahwa sering lupa bayar tagihan, buat rencana pembayaran. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan atau membuat rencana pembayaran yang sifatnya biasanya adalah pembayaran rutin. Contoh misalkan saya memiliki pembayaran rutin seperti pembayaran internet, kemudian telepon, air, listrik, dan sebagainya. Seperti mungkin misalkan tagihan nomor ataupun telepon pasca bayar. Nah, kita bisa menggunakan rencana pembayaran seperti ini. Jika misalkan untuk teman-teman yang memiliki tanggal gaji ya, tanggal gajian yang kemudian nanti bisa langsung dimasukkan ke kantong dari Bank Jago ini. Nah, ini akan sangat memudahkan sekali. Jadi teman-teman nggak akan mengalami yang namanya telat bayar ya, kecuali memang belum ada uangnya ya. Tapi jika teman-teman sudah deposit ya, sudah deposit ke aplikasi Jago ini, maka jangan khawatir ketika tanggalnya sudah ditentukan, maka dia akan secara otomatis langsung mengambil dari kantongnya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah rencana pembayaran untuk teman-teman yang memiliki tagihan secara rutin ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi, seperti misalkan pembayaran rekening listrik, kemudian telepon dan sebagainya. Nah, jadi dengan nanti kita tinggal kirim ke rekening baru seperti ini, kemudian pilih seperti pulsa atau data, pasca bayar, kartu kredit, listrik, TV kabel, air, kemudian multi finance. Jadi nanti ketika tanggalnya sudah ditentukan, maka dia akan langsung secara otomatis mengambil dari kantong yang kita miliki di aplikasi Jago ini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat kantong dan mengoperasikan kantong agar dia bisa menjalankan fungsinya secara maksimal ya. Jadi plan ahead ini akan membantu ya, bayar tagihan berulang jadi lebih mudah dengan membuat jadwal pembayaran otomatis dengan plan ahead. Nah, itu ya. Jadi kita nggak perlu mikir bahwasanya nanti wah saya tanggal sekian harus bayar ini, tanggal sekian harus bayar ini. Nah, teman-teman akan secara otomatis ini pembayaran itu dilakukan secara otomatis di aplikasi ini. Nah, kemudian di bawah ini ada shortcut ya, kantong utama. Kantong utama ini jika teman-teman di Genius namanya saldo ya. Saldo jika di Genius ini saldo akan bisa kita pisah ke kartu-kartu yang kita miliki. Nah, tapi di aplikasi Jago ini pengembangannya adalah kita bisa memiliki 20 kantong untuk menabung dan 20 kantong untuk bayar. Nah, ini kantong utama seperti ini ya. Nah, kita bisa tambahkan uang, bisa pindahkan dari kantong lain atau transfer dari bank atau aplikasi lain. Jadi kita bisa melakukan tambah uang ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa ketika misalkan teman-teman sudah gajian nih ya, sudah gajian dari bank di luar Jago, kemudian teman-teman langsung aja transfer ke aplikasi Jago ini, di mana ada digital banking, kirim dari aplikasi Genius, TMRW atau Digibank.
kemudian ada mobile banking, ada SMS banking, internet banking ataupun ATM. Jadi secara kasarnya seperti ini, teman-teman gajian nih dari bank ya, dari perusahaan kemudian ke rekening bank teman-teman semua. Nah, kemudian langsung didepositkan atau ketambah uang di Jago ini. Nanti akan langsung masuk ke kantong utama. Nah, dari kantong utama ini nanti kita bisa pindahkan lagi ke kantong-kantong yang ada atau yang kita miliki di sini ya. Nah, di sini saya sudah membuat ada kantong 1 dan kantong 2. Ini kantong ini saya buat untuk sebagai saldo ya, ataupun tampungan uang yang akan nantinya digunakan di bagian kartu ini. Nah, ini jadi kita akan bisa memiliki 20 kantong untuk bayar dan juga untuk nabung. Nah, kemudian ada tagih uang. Nah, tagih uang ini kita bisa minta semacam request ya. Semacam request. Jadi misalkan teman-teman ngasih pinjaman nih ke orang lain. Kemudian dia janji mau bayar tanggal sekian. Nah, kita bisa tagih uang lewat aplikasi Jago ini jika temennya ini pakai aplikasi Jago juga. Mulai tagih uang ke teman Jago kamu. Nah, ini enak banget ya. Atau mungkin teman-teman mengadakan arisan, teman-teman bisa pakai ini, fitur tagih uang ini. Jadi nanti sebagai pengelola bisa langsung narik uang dari para pesertanya. Nah, ini contoh ya, contoh aja salah satu fitur yang mungkin biar teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Nah, ini ada fitur tagih uang. Nah, ini saldo saya ini kurang lebih sama yang sudah saya jelaskan ya. Jadi jika di aplikasi Genius ini saldo akan masuk ke saldo utama, kemudian dipisah-pisah ke kartu. Nah, jika di Jago ini saldo ini akan masuk ke kantong utama, nanti juga bisa kita pisah ke kantong-kantong yang lain. Nah, itu ya. Nanti teman-teman bisa tambah shortcut, mau ditambah shortcut yang seperti apa ya. Ini ada banyak seperti kantong berbagi, pulsa atau data. Pada intinya adalah shortcut ini agar bisa fiturnya berada di bagian depan, terutama untuk teman-teman yang memang sering menggunakan satu fitur tertentu di aplikasi Jago ini. Nah, ini untuk bagian kantong sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika buat kantong ini ada 2 tujuan kantongnya. Untuk apa kamu ingin menggunakan kantong ini? Yang pertama adalah nabung, pakai kantong untuk nabung dan mengembangkan uang. Kemudian bayar, pakai kantong sebagai sumber dana saat melakukan transaksi. Jadi teman-teman bisa nabung nih, misalkan teman-teman punya 5 target nih, Saya pengen beli motor, saya pengen beli mobil, saya pengen beli rumah, saya pengen nabung untuk biaya nikah misalkan. Nah, ini kita bisa bikin kantong-kantong ini, yang mana nantinya kantong ini pun bisa secara otomatis auto debit dari kantong utama. Jadi yang kita jelaskan atau yang saya jelaskan sebelumnya, kantong ini nanti akan bisa sebagai sumber dana. Nah, tergantung nanti teman-teman penggunaannya seperti apa. Jadi misalkan sudah ada plan ahead seperti tadi, kemudian ada nabung nanti. Nah, nabung nanti bisa auto debit berdasarkan tanggalnya. Nah, seperti ini. Kamu bisa nabung lebih baik dengan beberapa opsi tambahan. Nah, buat target, teratur menabung dengan membuat target dan memasang headline di kantong. Kunci kantong, kamu tidak bisa akses uang di kantong ini dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kalau buat target, ini teman-teman tergantung dari kedisiplinan teman-teman dalam menabung. Tapi kalau kunci kantong ini, kamu tidak bisa akses uang di kantong ini dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga yang lebih tinggi. Jadi kalau bagian kunci kantong ini, teman-teman akan nabung dan tidak akan bisa ditarik ya, tidak akan bisa ditarik. Tapi kalau buat target ini masih bisa. Nah, itu untuk nabung. Nah, kemudian untuk bayar ini kurang lebih sama ya. Untuk bayar ini, kalau saya akan memisahkan per kartunya. Nanti kalau misalkan ada kita bikin kantong pembayaran, nah nanti semua tagihan-tagihan rutin ini bisa kita ambil dari kantong pembayaran gitu. Nah, ini kantong ya. Kemudian untuk kontak ini teman-teman nanti bisa simpen
rekan-rekan yang memiliki aplikasi Jago juga. Nantinya untuk pembayaran ataupun menerima pembayaran, kita bisa simpan kontak-kontaknya di bagian ini. Lalu selanjutnya ada kartu ya. Nah, ini kartu ini ada dua ya. Ada dua, di mana ada yang namanya kartu debit berupa kartu fisik dan juga kartu digital atau kartu virtual ya. Nah, kartu ini kita akan lihat ya, di sini ada informasi kartu, ada nomor kartu berlaku sampai, kemudian juga 3 digit kode CVV. Nah, buat yang belum tahu ya, jika selama ini teman-teman mungkin ya terkendala dengan kepemilikan kartu kredit, misalkan apply kartu kredit tidak diterima ataupun ditawari, kemudian pengajuan mengisi data dan juga masih belum diterima. Nah, ini adalah alternatif dari kartu kredit jika teman-teman sering melakukan transaksi internasional. Contoh misalkan saya sering melakukan pembelian untuk domain dan hosting ataupun pembayaran-pembayaran lain yang sifatnya adalah internasional. Nah, ini kita bisa menggunakan kartu ini. Nggak perlu lagi mikir bahwa saya nggak punya kartu kredit dan sebagainya. Nah, ini sudah bisa pakai kartu dari Bank Jago ini. Nah, nanti di video selanjutnya atau video yang lain saya akan jelaskan bagaimana menggunakan kartu dari aplikasi Jago ini untuk misalkan pembelian domain, untuk mengisi saldo di Google Ads ataupun di Facebook Ads. Nah, ini kita bisa pakai kartu ini ya. Kita bisa memiliki kartu dari aplikasi Jago ini. Kita bisa tambah nih, pilih tipe kartu ya, ada dua, kartu digital Jago, kartu debit digital yang bisa dipakai untuk bayar belanjaan online kamu. Kemudian ada kartu fisik Jago, kartu debit multiguna untuk semua jenis pembayaran. Bisa untuk bayar offline, online, dan transaksi di ATM. Nah, nanti di video saya yang lain akan saya jelaskan secara rinci setiap tahapan-tahapan yang dilakukan di aplikasi Jago ini. Nah, mungkin itu saja ya, sedikit review tentang aplikasi Jago ini yang mungkin bisa menjawab ya keresahan teman-teman, di mana untuk aplikasi Genius sekarang ada biaya per bulannya dengan nama Visible ya. Visible ini per bulannya 10.000. Nah, untuk aplikasi Jago ini sama seperti di awal-awal kemunculan Genius, semuanya masih gratis ya, semuanya masih gratis. Jadi jika di Genius sekarang penggantian kartu ini dikenakan biaya 50.000 ya pada saat video ini dibuat. Nah, di Jago sendiri ini masih gratis ya, masih gratis. Ini ada kuota gratis Mei ya, transfer antar bank dan top up e-wallet ini 25 kuotanya, kemudian tarik tunai di ATM bank lain ada 5 kali. Gratis kirim uang dan tarik tunai, kuota kirim uang dan tarik tunai bisa digunakan untuk satu, kirim uang ke bank lain dengan metode RTOL, top up e-wallet, kemudian tarik tunai di ATM bank lain ya. Jadi kesempatan buat teman-teman yang mungkin sudah pernah atau familiar dengan Genius, kemudian ingin menggunakan aplikasi yang sama dengan fitur yang kurang lebih sama ya. Meskipun ada beberapa pengembangan di aplikasi Jago ini, tapi ini bisa menjawab teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan Geniusnya PTPN. Oke, gitu ya. Sedikit review dari aplikasi Jago ini, dan nanti saya akan buat secara mendetail tentang misalkan cara membuat kantong, lalu kemudian setting rencana pembayaran atau plan ahead ini, dan kemudian pembuatan kartu dan yang lainnya. Nanti saya akan bagikan di video selanjutnya. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.